Om Swastiastu. Om Mawilemostu Namo Silem. Rahayu Sanggung Dumadi. Semoga semeton titiang sareng sami dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dalam kesempatan ini, saya akan kembali menjelaskan, memaparkan proses Dewato Nawa Sango mako dados pemargi tuntunan sajroning hidup. Ring pemargen jagat niki Dewato Nawa Sango dengan senjatanipun mako dados tutur kesuksesaning hidup. Sedurung titiang jagi melanjutkan proses Dewato Nawa Sango mako dados tutur kesuksesaning hidup. Titiang lungsur gengrena sinampura ring ida semeton titiang sareng sami wiki wantah sesimbing mangda wenten angen tuntunan hidup, mangda wenten angen sesuluh, mangda wenten angen geguat sepat siku-siku ring sajroning ngemargiang hidup niki. Idedane semeton titiang sareng sami titiang mangken jagi menjelaskan Dewato Nawa Sango niki sane menggenah ring penjuru mata angin, sane arah barat melinggih ide Betara Mahadewa dengan senjatanio naga paso. Naga paso dapat dibagi menjadi dua suku kata, naga dan pasa. Dalam teks Sanskerta, naga adalah ular besar yang artinya melihat, yang disimbolkan sebagai kekuasaan. Paso artinya rantai atau penyatuan. Jadi naga pasah artinya mempelajari serada kekuasaan Tuhan yang bersumber dari antusiasi atau penyatuan pikiran. Dengan kekuasaan Tuhan itu, kita bisa mempelajari dasar keyakinan ajaran agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Panca berarti 5, Srada berarti yakin. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan ajaran agama Hindu yang terdiri dari 1. Percaya dengan adanya Brahman. 2. Percaya dengan adanya Atma. 3. Percaya dengan adanya karma pala. Yang 4. Percaya dengan adanya punarbawa. Dan 5. Percaya dengan adanya moksa. Nah, sekarang titiang jagi menjelaskan yang pertama, yaitu Brahman.
percaya dengan adanya Brahman. Pada teks Widi Tattwa, Brahman disebutkan yang widiwasa, adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Inilah yang ide Sang Hyang Widi menciptakan segala yang ada dalam jagat ini, alam semesta dan isinya ini. Tidak ada duanya Tuhan itu menciptakan jagat ini. Dalam teks Chandogya Upanishad menyebutkan Ekam Eva Adwitim Brahman, yang artinya Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua. Di mana dalam sloka itu Tuhan merupakan asal dari segala yang ada di alam dan jagat ini. Nani kumpul idane semeton titiang sareng sami. Tidak ada duanya. Yang widiwaso itu pencipta segalanya dalam jagat ini yang disebut dengan slokanya tadi. Dalam teks Widi Sahasrada menyebutkan ada keyakinan atau kepercayaan tentang kebenaran adanya yang widiwasa, tentang keyakinan atau kepercayaan melalui ajaran Tri Pramana. Satu, agama Pramana. Kedua, Anumana Pramana. Yang ketiga, Praktiyasa Pramana. Agama Pramana, saya akan jelaskan sekarang, merupakan cara mengetahui suatu kebenaran ide yang widiwasa, yaitu dengan cara mempelajari kitab suci Weda, mempelajari ajaran-ajaran suci, memohon juga ajaran kepada para resi, pada orang tua yang memberikan suatu tuntunan kepercayaan dengan mempelajari ajaran suci Weda, sloka, sastra, Upanishad yang lainnya, membuat kita menambah suatu keyakinan bahwa jagat ini, alam semesta ini tercipta dari ide yang widiwasa melalui pelajaran Weda, melalui pelajaran petua-petua ide Sang Maraga Suci, untuk menyampaikan pikiran kita dan keyakinan kita ring ide yang widiwasa. Itulah Anumano dengan pembelajaran agama. Itulah agama Pramana namanya. Sekarang yang nomor 2, Anumano Pramana merupakan cara mengetahui suatu kebenaran yang widiwasa dengan cara menganalisa suatu pemargi, dengan menumbuhkan suatu keyakinan. Contoh, di gunung ada asap, pasti kita memperkirakan di sana ada api. Di mana ada asap, disitulah ada api. Dan ada lagi, ide dane mengibas-ngibaskan tangan, terasa ada angin. Ide dane mengetahui ada angin itu, meyakini ada angin itu. Tapi ide dane tidak mengetahui bentuk dan rupa angin itu. Itulah sama dengan ide yang widi. Ide yang widi ada,
Tapi kita tidak akan bisa melihat bagaimana bentuk wujud daripada ide yang widiwaso. Makanya ini dengan cara belajar anu mano permano. Nah, yang ketiga, belajar kita dengan praktiase permano merupakan suatu cara pengetahuan, suatu kebenaran yang widiwaso dengan cara melihat langsung bedane. Contohnya keagungan yang widiwaso itu. Ide dane pagi sudah melihat sinar matahari. Ide dane merenung dalam hati yang paling dalam. Siapa yang membuat matahari itu? Bagaimana mendatangkan sinar itu? Itu ide dane harus menyadari kebesaran Tuhan dengan praktiase bahwa matahari itu siapa yang membuat. Nah, lain lagi, ide dane duduk di pinggir pantai, coba merenungi diri dengan isi hati kebenaran ciptaan yang widiwaso itu. Duduklah dengan tenang, renungilah, pandanglah hamparan pantai itu betapa luasnya. Dengan air laut itu, coba merenungkan diri. Siapa yang membuat air itu? Kenapa air itu asin? Kenapa di air itu ada kehidupan? Siapa yang membuat itu? Coba saudara renungkan bagaimana keagungan kebesaran Tuhan itu. Nah, coba lihat lagi. Di dalam perjalanan ide dane di saat purnamo, ide dane sembahyang di pura, di pemerajan, dimanapun ide dane di alam terbuka ini. Selesai sembahyang, coba ide dane merenung dan menataplah ke langit. Di sana ada sinar bulan dan bintang-bintang di sana dan atmosfer itu. Dengan pancaran sinar bulan itu, ide dane bisa merenung. Siapa yang membuat bulan itu? Kenapa bisa bersinar dengan bintang-bintang itu dan atmosfer yang ada di jagat itu? Kenapa tidak ada penyangga? Kenapa tidak bisa jatuh? Renungkanlah itu dan kebesaran dan keagungan Tuhan itu. Tuhan luar biasa itu dane. Itu di alam. Ide dane merenung pada diri sendiri. Coba ide dane renungkan bagaimana keagungan dan kebesaran Tuhan pada diri Anda sendiri. Semua sudah ada dipasangkan oleh ide. Adanya siang dan malam ide dane. Siapa yang membuat? Siapa yang bisa membuat harinya itu malam, siang? Coba ide dane renungkan kebesaran dan keagungan Tuhan. Tuhan telah membuat suatu proses keagungan dan kebesaran pada diri ide dane, tapi ide dane belum bisa menyadari, menganggap ide dane mengabaikan bagaimana kebesaran Tuhan pada diri ide dane sendiri. Semua orang tidak bisa merenung apabila mengetahui kebesaran itu. Contohnya, ide dane sudah diberikan kekuasaan Tuhan. Hidup ini ada berpasangan ide dane. Ada bumi, ada langit. Siapa yang menciptakan? Ada laki, ada perempuan. Ada suka, ada duka. Ada tangis, ada senyum. Semua sudah ada berpasangan ide dane. Ide dane mengabaikan keagungan kebesaran Tuhan pada diri ide dane.
Contohnya ide dane kebesaran dan keagungan Tuhan. Pada waktu ide dane kecil, ide dane sudah menginjak sekolahan SD. Ide dane pernahkah membayangkan, tahukah ide dane siapa jodoh ide dane? Siapa pasangan hidup ide dane nanti? Pasti ide dane tidak tahu. Inilah keagungan Tuhan ide dane. Kebesaran Tuhan yang luar biasa yang sering ide dane abaikan. Setelah ide dane dewasa dalam menjalankan suatu hidup, Tuhan memberikan suatu pasangan yang namanya pemargin hidup itu catu karmo. Catu adalah bagian ide dane. Karma adalah suatu hasil dari dulunya ide dane berpasangan. Pasti suatu saat ide dane ketemu dengan orang itu. Coba ide dane renungkan dalam hati. Kenapa tumbuh rasa cinta dan kasih sayang dalam hati ide dane yang menumbuhkan suatu proses menjadi suatu penyatuan dari dua hati menjadi satu hati. Inilah kebesaran keagungan Tuhan. Betapa besar agungnya suatu perkawinan itu ide dane. Keagungan ide Sang Hyang Widi yang luar biasa yang sering ide dane abaikan. Kenapa tumbuh kasih sayang? Kenapa tumbuh cinta kasih di dalam hati kita, menumbuhkan saudara kita menjadi pendamping ide dane? Kenapa kita ketemu dengan orang ini? Itu sudah proses ide dane. Tuhan memberikan suatu pasangan hidup. Sama-sama tidak mengerti. Wanita juga tidak mengerti siapa lakinya sebagai pendampingnya yang dia dampingi. Kita sebagai laki-laki juga tidak tahu seorang wanita yang mana yang mendampingi kita. Inilah keagungan Tuhan yang memberikan suatu bekal yang dari sana, suatu pasangan hidup ide dane. Inilah keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan yang luar biasa yang kita tidak sadari prosesnya itu. Tuhan merupakan pencipta alam semesta dan isinya. Suatu sudah tidak bisa kita pikirkan keagungan dan kebesarannya itu. Dalam hal prosesnya untuk mengetahui bagaimana proses Tuhan itu, ada menyebutkan begini. Tuhan merupakan pencipta alam semesta beserta isinya. Dan juga Tuhan merupakan asal dari segala yang ada ini. Makanya di ajaran agama itu Tuhan disebutkan juga Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Kalau Nirguna Brahman adalah Tuhan yang tidak bermanifestasikan, kosong, tidak kita bisa wujudkan, tidak bisa terwujud, tidak dapat dicapai dengan akal pikiran dan panca indera ide dane. Inilah Nirguna Brahman. Nah, ada sekarang Saguna Brahman. Adalah keadaan Tuhan yang terwujud oleh bentuk atau wujudnya. Seperti dibuatkan patung, seperti dibuatkan arca, seperti dibuatkan Pratimo dan Barong dan lain-lainnya itu. Inilah Saguna ide dane. Nah, saya akan jelaskan sedikit menambah suatu keyakinan ide dane semeton titiang sareng sami tentang Barong. Nah, titiang bahasa Indonesia pakai dengan iki Barong itu adalah kepala Barong itu. Sedalam proses pembuatan Barong itu ide dane,
itu terbuat dari kayu. Kayu itu adalah suatu ada kehidupan ciptaan yang widiwasa. Di sanalah diproses, diupacarai, dituntut untuk dibuatkan suatu bentuk barong, merupakan suatu bakti kita ring Ida Sang Hyang Widi. Barong itu terbuat dari kayu. Itu terbukti pada barong itu dari kayu. Kayu Ida Dane biar menjadi kesatuan ring Ida Sang Hyang Widi, makanya dibuat dari kayu. Kepala barong itu terbuat dari kayu adalah pikiran Ida Dane. Di kepalanya ada bentuk jantung. Itu adalah kasih dan sayang. Kasih sayang dalam hati di antara Tuhan dengan manusia-manusia, dengan Tuhan dan alamnya. Dan di muka barong ada jenggot dan rambut. Itu menimbulkan kehidupan Ida Dane. Siapa yang bisa menghentikan tumbuhnya jenggot? Siapa yang bisa menghentikan tumbuhnya rambut? Siapa yang bisa menghentikan tumbuhnya kuku-kuku Ida Dane? Itulah simbol Ida Dane. Tidak bisa kecuali Ida yang widiwasa yang memberikan proses kehidupan itu. Dan ada telinganya barong itu diisi, isinya rambut, bulu. Itu adalah suti mendengarkan. Itu diisi rambut itu adalah suatu filter penyaringan suatu kebenaran. Di sana akan menerima hal-hal yang baik. Keluhan hati Ida Dane, isi hati Ida Dane, biar didengar di sana. Disinilah dikasihkan telinga, diberi bulu itu sebagai suti pendengaran dan penyaringan suatu kebenaran. Makanya di mukanya itu diisi suatu proses. Matanya yang gede dengan pancaran sinar itu melambangkan surya, candra, matahari atau bulan sebagai sinar, memberikan pancaran Ida Dane sembahyang biar dipancarkan sinar itu melalui simbol mata Ida Dane. Satu kesatuan dengan mata barong itu adalah simbol sinar surya, candra, lintang, ranggano itu. Di lelato barong, penyatuan bulan, mata, naidiana, di lelato di petitisnya ada emas, ada mirah, ada selaka, ada suatu prosesnya. Itulah wakil pancodatu. Isi jagat ini, pengisian itu. Bagi Ida Dane tahu, itulah prosesnya. Dan kenapa barong itu berisi kaca? Barong itu berisi kaca biar ada Ida Dane bercermin pada suatu kebenaran. Bercerminlah di sana. Lunaslah petunjuk ring Ida Sang Hyang Widi. Itulah barong itu dikasih cermin supaya ada, bercerminlah suatu kebenaran hidup Ida Dane di sana. Memohonlah tuntunan di sana. Dan ada ekor barong, ada baju kleneng di belakang itu. Klinir itu biasa berbunyi hening untuk mengeningkan kayun sebagai pengantar pikiran Ida Dane ring Ida Sang Hyang Widi. Dan ada istilahnya di lelakang itu, berhenti candra, istilahnya ada namanya, itu istilahnya bunga cendrawasih. Ada istilahnya bulu cendrawasih di belakangnya barong itu, di ekornya itu, melambangkan suatu kemasuran, melambangkan suatu kebesaran. Di sanalah Ida Dane mengetahui
yang itu setelah diplas-pas, diurip, dibakusan semua di Pasupati, melingih dayang ide Sang Yang Widi. Di sanalah proses kekuatan ide Yang Widiwasa yang disebut dengan Saguna Brahman ini. Kalau masuk ke pura, itu sudah pengaruh yang penguasa alam jagat raya ini, ide Sang Yang Widi, pewakil ide Sang Yang Widi yang ada di pura itu. Yang dibuat dari barong itu adalah melingih ide Yang Widiwasa, simbol kesucian, simbol keagungan, pancaran sinar buana agung benar, ada pun sobrano dan panco datu jagat itu. Itulah luar biasa keagungan Tuhan kita simbolkan melingih di semuanya itu bisa terjadi suatu kehendak yang maha kuasa. Itulah suatu keyakinan. Saya contohkan lagi, ada cerita pada Mahabharata. Pada Salya mau berguru pada Begawan Rono. Dia tidak dikasih oleh Begawan Rono belajar di sana. Karena ada Pendawa dan Panca Pendawa dan Kurawonya itu. Ada Arjuno, ada di sana. Salya tidak dikasih belajar pada guru Drona. Sudah ada Kurawa dan Pendawa di sana. Terus Salya membuat patung sekarang. Patung Drona dibuatkan. Mohon kepada Yang Widiwasa dengan patung itu, meyakinkan suatu patung itu menjadi guru sejati dalam hidupnya itu. Dari patung itu dia belajar, dari patung itu dia minta tuntunan bagaimana cara memanah, akhirnya bagaimana. Dengan keyakinan dan dibuatkan patung Drona, Salya lebih pintar dan sakti yang luar biasa. Itulah Hidadane. Proses daripada Brahman yang luar biasa itu. Hidadane harus bersyukur kepaicoring ide Sang Yang Widiwasa. Belajarlah Hidadane bakti biar tetap kelahiran kita menjadi manusia. Bersyukur sekali ide Sang Yang Widi, kita itu dikasih kesempatan hidup, diberikan oleh ide Yang Widiwasa mata dua ini, telinga dan hidup, bisa menyaksikan keagungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan tumbuh-tumbuhan, lihat bunga yang indah, melihat hamparan jagat yang indah ini, ada pantai laut yang kita pandang, melihat suatu kebahagiaan dan seni hidup ini, mendengarkan yang baik, bagaimana kebahagiaan kita bisa memperbaiki diri sendiri dan batinnya, biar tetap kita menjelma menjadi manusia kembali, biar bisa memperbaiki diri, mengartikan hidup ini, dan mempercayai keagungan Tuhan yang Maha Kuasa, ide Yang Widiwasa ini. Asapunika dumun Hidadane semeton titiang sareng sami. Titiang jagi lanjutkan pada sesi berikutnya Panca Srada. Tahapan yang kedua tentang percaya dengan adanya Atma. Kirang langkung minangka diatur pengkali penjelasan titiang niki. Titiang lungsur gengerno sinampura druwenan titiang sareng. Mangkin titiang sinem, titiang puputan antuk pramo santi. Om santi santi santi. Om